Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang akuntansi manajemen. Baik, materi atau poin-poin yang akan kita bahas sebagai berikut. Ada 6 poin utama. Mari kita melangkah pada poin yang pertama. Baik, pada poin pertama yaitu keputusan jangka pendek produksi. Menurut Mulyadi, pengambilan keputusan berskala kecil dengan tujuan memilih di antara beberapa alternatif strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif jangka pendek adalah suatu definisi singkat dari keputusan jangka pendek produksi itu sendiri. Pengertian lanjut yang lebih spesifik yaitu pengambilan keputusan jangka pendek bertujuan untuk memilih antara berbagai strategi alternatif guna mencapai keuntungan bersaing jangka panjang. Nah, keputusan taktis yang tepat berarti bahwa keputusan tersebut tidak hanya memenuhi tujuan jangka pendek, tetapi juga bermanfaat untuk jangka panjang. Nah, dalam teori ini ada 2 teori mengemukakan tentang keputusan jangka pendek, yaitu yang pertama adalah teori keputusan rutin dan yang kedua adalah teori keputusan khusus. Kita bahas keputusan rutin dulu. Teori keputusan rutin adalah keputusan yang sering atau berulang-ulang dilakukan. Pada umumnya keputusan ini bersifat umum atau menyeluruh. Nah, dengan demikian keputusan biasanya dibuat secara terpola dengan kondisi atau menyesuaikan kondisi perusahaan tersebut. Nah, pada teori yang lain, yaitu keputusan khusus, adalah keputusan yang bersifat spesifik atau khusus. Teori keputusan ini cenderung tidak sering berulang atau jarang. Maka dari itu, memutuskannya diperlukan informasi analisis yang seksama agar menghindari yang namanya salah pengambilan keputusan. Baik, kita lanjut di slide berikutnya. Pengambilan keputusan jangka pendek cenderung mengarah pada menetapkan harga jual suatu produk. Nah, dalam materi ini saya membawakan 2 teori atau 2 materi tentang penentuan harga, yaitu variable costing, di mana metode ini menentukan harga pokok produksi yang hanya membebankan biaya produksi variabel saja. Terus yang selanjutnya adalah full costing. Apa itu full costing? Adalah konsep penentuan harga pokok penuh yang membebankan semua elemen biaya produksi, baik biaya tetap maupun biaya variabel ke dalam harga pokok produksi tersebut. Pada umumnya dua penentuan atau metode ini mengacu pada satu poin yang sangat umum, yaitu adalah sales atau penjualan. Lanjut, kita masuk pada poin kedua, yaitu sistem manajemen biaya. Sistem manajemen biaya merupakan pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan mengontrol biaya produksi atau operasional agar dapat meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan tersebut. Tujuan utamanya apa dari manajemen biaya ini? Kita lanjut. Tujuannya ada di sini. Apa manfaatnya itu? Yang pertama adalah pengurangan biaya atau cost reduction, dan yang kedua efisiensi, dan yang ketiga bahan referensi pengambilan keputusan. Nah, itu adalah salah satu dari banyak manfaat, cuman manfaat 3 ini adalah manfaat atau fungsi yang paling pokok atau paling menonjol dalam materi tersebut.
Lanjut pada poin berikutnya, yaitu biaya standar. Kembali kita mengacu pada asumsi Mulyadi. Mulyadi mendefinisikan biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu, di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor tertentu. Pada umumnya ada 3 biaya standar yang paling umum yang terjadi. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Ini sudah pasti, karena kalau tidak ada biaya bahan baku maka tidak akan bisa memproduksi suatu barang atau jasa. Yang kedua adalah biaya kerja. Biaya kerja ini ya relatif. Jika perusahaan atau usaha tersebut berskala kecil yang bisa ditanggung atau dikerjakan oleh seseorang, maka biaya kerja ini tidak ada karena dia mengerjakan sendirian seperti UMKM dan sebagainya. Terus yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini menjadi umum atau menjadi perlu karena setiap produksi membutuhkan area produksi, yaitu pabrik itu sendiri. Dan pabrik juga membutuhkan biaya agar bisa melakukan kegiatan produksi tersebut. Lanjut pada penganggaran fleksibel dan support activity cost. Anggaran biaya fleksibel adalah skedul biaya yang menunjukkan bagaimana masing-masing biaya akan berubah dengan perubahan volume, output, atau aktivitas. Anggaran fleksibel bertujuan untuk memberikan umpan balik secara lebih sering untuk dibutuhkan oleh para manajer untuk menerapkan pengendalian dan menjalankan rencana dengan efektif. Gimana cara kerja penganggaran fleksibel tersebut? Penganggaran fleksibel dapat menyesuaikan pengeluaran berdasarkan tingkat aktivitas dan atau volume, sehingga menjadi lebih relatif. Yang kedua, lebih efektif karena mengukur biaya hingga biaya variabel per unit. Lebih spesifik karena sampai per unitnya akan diukur. Yang ketiga, dapat mengontrol anggaran utama dengan lebih baik. Dan manfaat yang keempat, dapat memprediksi dampak perubahan volume yang mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran. Terus lanjut, fungsi terakhir yaitu bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan tingkat aktivitas yang dilakukan. Mengapa bisa dinamis atau sering berubah? Karena flexibility costing ini dia menyesuaikan pengeluaran berdasarkan tingkat aktivitas atau volume yang berkaitan dengan fungsi pertama tadi itu. Lanjut. Kita masuk pada poin kelima, yaitu akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu pusat pertanggungjawaban dalam organisasi yang dipimpin oleh seseorang manajer yang dapat bertanggung jawab terhadap aktivitas dalam divisi yang dilakukannya. Menurut Anthony 2002. Nah, contoh-contoh akuntansi pertanggungjawaban itu yaitu pusat-pusat yang bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri. Yang pertama adalah pusat biaya yang bertanggung jawab atas semua biaya yang ada di perusahaan, termasuk biaya-biaya produksi dan biaya karyawan. Terus ada pusat keuangan, bertanggung jawab pada laporan keuangan dan keadaan keuangan dalam perusahaan tersebut. Lanjutnya, perusahaan sumber daya, pusat sumber daya, yaitu pusat di mana bertanggung jawab terhadap seluruh sumber daya maupun sumber daya alam dan sumber daya manusia. Terus ada pusat produksi yang bertanggung jawab pada bidang produksi, entah itu tentang jumlah produksi atau biaya produksi atau dan sebagainya. Lanjut, ada pusat penjualan yang bertanggung jawab dan berfokus pada penjualan atau marketing. 5 pusat ini adalah salah satu contoh akuntansi pertanggungjawaban yang sering kita lihat
dalam perusahaan-perusahaan besar yang ada di sekitar kita. Lanjut, ada materi tentang Total Quality Management. Total Quality Management kalau diartikan dalam Indonesia, total itu adalah keseluruhan atau jumlah keseluruhan, quality adalah kualitas, dan manajemen jika diasumsikan dalam bahasa Indonesia adalah pengelolaan atau mengelola. Jadi arti dari Total Quality Management atau TMQ adalah meningkatkan atau mengelola kualitas secara keseluruhan. Fokus utama dalam Total Quality Management ini adalah peningkatan kualitas yang paling pertama dan paling fokusnya. Terus ada upaya meningkatkan efisiensi operasional, dan tujuan yang ketiga adalah memperkuat reputasi perusahaan. Dalam menerapkan TMQ atau Total Quality Management ini ada 7 langkah. Yang pertama adalah customer focus atau fokus pada pelanggan. Apa yang pelanggan inginkan, saran dan kritik pelanggan sangat dibutuhkan untuk membuat produk yang lebih bagus lagi. Terus yang kedua adalah leadership. Leadership atau kepemimpinan yang baik akan membawa perusahaan kepada titik puncaknya atau titik terbaiknya. Terus yang ketiga adalah keterlibatan karyawan. Ide dan saran karyawan sangat dibutuhkan dalam memperbaiki atau meningkatkan kualitas perusahaan. Meskipun karyawan itu adalah karyawan paling bawah sekalipun, maka ide dan sarannya tetap dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas manajemen. Yang poin keempat atau langkah keempat adalah pembaruan berkelanjutan, bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kelemahan atau kekurangan dari produk-produk sebelumnya. Tentu pembaruan ini akan membawa inovasi dan hal baru dalam produk maupun jasa dalam suatu perusahaan tersebut. Terus yang kelima adalah langkah untuk melakukan TMQ adalah pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen sangat berpengaruh dalam semua organisasi ataupun perusahaan. Pada umumnya, pendekatan manajemen yang sering kita pahami atau sering kita dengar adalah teori dari George Robert Terry, yaitu POWASH. Terus langkah keenam adalah keputusan berdasarkan data. Seorang manajer tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan intuisi atau keinginan pribadi, melainkan berdasarkan data atau fakta yang terjadi di kenyataan tersebut. Terus yang ketujuh adalah hubungan baik dengan supplier. Hubungan baik dengan supplier akan meningkatkan kinerja produksi karena hubungan baik dengan supplier akan mengurangi resiko kekurangan bahan baku dalam suatu perusahaan. Lanjut pada materi atau poin yang terakhir adalah hybrid product costing. Hybrid product costing adalah metode penghitungan biaya produk yang menggabungkan dua pendekatan utama dalam sistem biaya, yaitu job order costing dan proses costing. Metode ini digunakan dalam perusahaan yang memproduksi barang dengan karakteristik yang memerlukan pengukuran biaya baik berdasarkan pesanan maupun berdasarkan produk berkelanjutan. Lanjut slide berikutnya. Cara atau penerapan produk costing. Ada 5 cara penerapan produk costing. Kita akan bahas satu-satu, yaitu dimulai dari penerapan yang pertama, yaitu identifikasi jenis produk yang ada. Selanjutnya setelah itu menentukan atau penentuan kategori biaya. Setelah 2 penerapan ini sudah diterapkan, maka kita bisa melangkah pada langkah yang ketiga, yaitu pengalokasian biaya overhead dan pembukuan dan pencatatan biaya. Setelah 4 poin ini diterapkan, maka kita akan menerapkan poin yang paling terakhir, yaitu penentuan harga jual. Penentuan harga jual di sini sangat penting karena akan mempengaruhi keuangan di dalam perusahaan tersebut. Jika harga jualnya lebih rendah daripada
biaya produksi, maka perusahaan tersebut akan rugi. Pada umumnya, perusahaan berharap bisa menjual produk dan jasanya itu setinggi-tingginya dengan harga jual yang paling tinggi. Maka dari itu, penerapan hybrid product costing di sini sangat membantu perusahaan-perusahaan dalam menentukan harga jual produk dan jasanya. Terus poin ketiga atau submateri, kita akan membahas tentang keuntungan penerapan hybrid costing. Ada 3 keuntungan utama, yaitu akurasi biaya yang lebih rendah dengan menggunakan hybrid product costing. Perusahaan dapat menghitung biaya dengan lebih akurat karena setiap jenis produk dihitung dengan pendekatan yang sesuai. Lanjut, keuntungan yang kedua yaitu fleksibilitas dalam pengelolaan biaya. Hybrid product costing memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan biaya untuk berbagai jenis produk. Terus, keuntungan yang ketiga adalah peningkatan pengendalian biaya. Dengan penerapan hybrid product costing, perusahaan dapat memisahkan biaya untuk berbagai jenis produksi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengendalikan biaya secara lebih efektif. Itulah 3 keuntungan hybrid product costing. Secara definisi, jika kita menganalisa dari poin-poin atau keuntungan-keuntungan ketiga ini, maka bisa kita simpulkan bahwa hybrid product costing ini sangat membantu dan sangat relevan dalam mengelola dan mengatur suatu perusahaan agar mencapai keuntungan yang ditargetkan. Itulah 6 materi yang telah saya bawakan. Jika ada salah atau kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.